الفاتحة إلى حضرة النبي جميع شيخنا ومعلمنا ووالدنا وهدينا والمسلمين خلوصنا وأنواع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 5. Waqad yadhkuru biha al-'abdu, sudahlah itu. Ke bawahnya lagi. Wa innama yaghtabitu bi syai'i. Wa innama hanya saja yaghtabitu bi syai'i man 'arafa qadrahu. Kembali kepada syai'i. Hanya saja yang mengambil faidah yaghtabit, yang mampu mengambil faidah bi syai'i dengan sesuatu yang bernilai, man ya'rifu qadrahu, orang yang tahu nilai sesuatu itu. Jadi mundinya tahu bahwa sesuatu ini bernilai, maka inya mau mengambil faidah. Tapi kalau inya kada tahu manfaatnya, kada diambil faidahnya. Nang kayak tanaman rumput, kita kira rumput biasa, kita tabas-tabas, kita buang-buang aja. Tapi cakap kita tahu, nah lalu kita ambil manfaatnya karena kita tahu, bahkan bisa bernilai tinggi. Nah kalau yang ini yang viral ya, kalau yang akar bahari orang tabas-tabas biasa aja. Wah ini, nah itu modelnya tuh. Jadi kenapa kita mengambil manfaat dengan sesuatu? Karena kita tahu nilai sesuatu itu. Walau seandainya badarta, engkau menghamburkan yakuta, permata yakut, bainat dawabi, di hadapan binatang nang kaya ayam, itik, yang dawab ini yang babatis 2 tuh. Jadi baras misal apa, permata yakut, yakut kuning, apa yakut habang, kita timbai ke ayam, kira-kira mengulihlah ayam tuh. Ada mengulihnya. Padahal harganya larang pada ayamnya. Tapi nya kada mengulih. Lakana syair, niscaya baras, anggaplah baras lah, asal mana gandum bang ini. Tapi dadak ahabbu ilaihim, lebih disukai oleh bubuhan ayam dan itik. Padahal dadak itu murah aja harganya. Namun dibanding lawan yakut, kada apa-apa harganya, jauh benar. Tapi karena si ayam ini kada mengerti nilai yakut, ditimbai yakutnya kada heran-heran. Tatapainya menyasah lawan dadak. Lakana syairu ahabbu ilaihi, habba ilaihim. Niscaya si binatang ini, si ayam ini lebih ketuju menyasah lawan dadak tadi. Itu perumpamaannya. Fandur, maka coba engkau pikirkan Jasidin, min ayyil fariqaini anta,
dari golongan mana engkau di antara dua golongan ini? Golongan yang menganggap taubat itu biasa-biasa, memang karena kita kada tahu nilai larangnya taubat, atau golongan yang menganggap taubat itu luar biasa, berarti kita mengerti manfaatnya taubat itu. Nah, intubta, jika engkau sudah bertaubat, fi'il madil kata, fa anta minal mahbubin, maka engkau digolongkan termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Jadi manusia ini terbagi dua, ada yang mencintai Allah, ada yang dicintai Allah. Amun bahakunan hakun dicintai pada mencintai. Mencintai ini uyuh, apalagi mun bebiniannya jual mahal. Kita mencintai naran sudah terlanjur cinta, tuarakan jadinya amas, galang amas nggenalnya kayak kulikar bica. Ayo kayak apa seorang gawin membica, tapi naran cinta yang merampok tuh. Nah, jadi orang yang bertaubat, maka engkau termasuk yang dicintai Tuhan. Wa in lam tatub, apabila engkau belum mau bertaubat, fa anta minadh dhalimin, engkau termasuk orang-orang yang dicap Allah orang yang menzalim akan diri sendiri. Minadh dhalimin itu tuh menzalim lawan diri sendiri. Artinya mahakuni seorang itu masuk neraka, kan mahakuni narannya. Di mana dalilnya kita termasuk orang yang zalim? Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa man lam yatub, barang siapa belum mau bertaubat. Kaina gin aku bertaubat jah bila sudah sugih, kaina aja bila sudah sihat, kaina aja bila sudah lapang, mahadang kaina. Usialah tak dahulu umur habis pada sugihnya. Lawan seandainya umur panjang juga, Surupai sudah membuktikan yang naran bakainan itu biasanya bertambah banyak urusan. Kadada istilah kainan itu mujarab. Kaina aja aku bila sugih menuntut ilmu ai, pas sudah sugih malah kada tahu-tahu di menuntut ilmu. Lagi miskin kada menuntut ilmu, kaina bila sudah sugih. Aku siang malam aja dulu aja berusaha. Pas sudah sugih berdiam gini di Hongkong, kada ada majelis ilmu di situ. Nah, wa man lam yatub, barang siapa belum mau bertaubat. Napa garang marti bertaubat itu? Ciri orang yang bertaubat, langkah pertama mau menuntut ilmu. Itu yang realnya aja kita. Maka kawai diartikan wa man lam yatub ini, kawai diartikan barang siapa belum mau menuntut ilmu, kayak itu pemahamannya. Barang siapa belum mau menuntut ilmu, nah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu orang-orang yang tergolong menzalim akan diri mereka sendiri. Mun nyaba anak, anaknya dizalimnya juga. Mun nyabi bini, bininya dizalimnya juga. Jadi bukan hanya dirinya, termasuk anak bininya pun dizalim olehnya. Karena inya kan pimpinan. Supir tajabur, saparnakan tajabur. Nah, jadi kawa diartikan barang siapa kada mau menuntut ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nih kita alhamdulillah ulun mau memakanlah. Jadi subuh Kamis dibuka pengajian hanyar di jalan apa aja? Jalan Tamrin. Naran kitabnya Risalah Mu'awanah. Bakitab kita. Jadi kita membaca, artiakan, baca, artiakan. Apabila yang kayak ini nah, dijelaskan seperlunya aja. Gunanya bakitab itu supaya kita dihukumi murid oleh pengarang kitab. Kalau kita mendengar ceramah-ceramah aja, ada tahu lagi kita murid siapa. Tapi kalau kita bakitab, kitabnya ada sanadnya, maka kita dihukumi murid si pengarang.
Maka ujar orang bahari, kajilah kitab-kitab bubuhan wali-wali yang besar-besar, orang-orang saleh, supaya kita dianggap murid mereka. Kalau kita kadang-kala sekedudukan dengan orang-orang saleh, nah maka kita sekedudukan dengan kitabnya. Itu subuh Kamis, kitab Risalah Mu'awanah karangan Habib Abdullah Al-Haddad, Sohibur Ratibul Haddad. Subuh Kamis. Dan mulai pembacaannya ninto imbah bawirid subuh langsung, biar subuhnya pun dipercepat juga. Karena sekitar kurang lebih jam 5 tuntong, lalu kita membaca ratib kurang lebih 10 menit. Jadi kadalawas sekitar setengah jam 10 menit lah, setengah jam pengajiannya, 10 menit pembacaan ratib. Jadi yang mana hendak ke kantor sampat, ke sekolahan sampat, apalagi mun ka pahumaan-ham begini ya sampat. Nah itu yang subuh Kamis lah di Jalan Tamrin tuh giobos lampu merah tuh nah. Kasana belok kanan apa Tambus Kayu Sudarso, ada SD di situ sebelah kanan, babarakan naon SD ini tuh. Itu subuh Kamis. Dulu mau umumkan dulu ya kalau subuh Sabtu itu di Pal 1 Masjid Al Falah. Hanyarjo dibuka subuh ini mulainya. Subuh Sabtu depan ini mulainya. Naran kitabnya Tangkihul Qaul. Sarah Lubabul Hadis As-Suyuti. Tangkihul Qaulnya Imam Nawawi Al-Bantani pengarang kitabnya. Itu subuh Sabtu di Masjid Al Falah, Subadangan Pasar Kahayan, Pal 1. Kalau subuh Senin di Masjid di Langgar Nurul Fadilah di Jalan Jati, di sebelah sekolahan Muslimat INO. Caranya sama, pembacaan mbah wirid subuh diringkas setumat, diringkas, pembacaan kitab, baca ratib. Jam 5 tuntong baca ratib setumat. Yang hendak lakas kalau saya baca ratib langsung sampai saja. Itu subuh Senin Tangkihul Qaul. Amun pian subuh Senin ini turun atau subuh Sabtu ini nanti kalau subuh Sabtu yang apalah Tangkihul Qaul lah. Kalau subuh Senin naranya Tambihul Gafilin. Amun turun di pamulaan kitabnya dapat insyaallah. Nya dibagi kitabnya anu aja gratis aja kitabnya dibagi. Nah, kalau subuh Selasa yang kayak sudah di Masjid Al Hijrah sudah tahu pian ya kalau sifat 20. Subuh Rabu di Muhibbin, subuh Kamis Jalan Tamrin tadi, subuh Jumat di rumah ulun nggih, tapi ulun sorangan kan bukan muka lawang nggih. Subuh Minggu di Bangas Masjid Al Fatah. Taputar pulang ke Senin ya kalau. Nah. Jadi kita sarangan pajar jurang, sarangan subuh. Nah. Magun-magun bangun juga subuhnya kalau sembahyang subuh, magun-magun bangun subuh juga. Maka kita ujar Nabi disuruh kita beramalan pagi sore. Amalan yang paling baik pagi sore itu ya menuntut ilmu. Dan itu pun diselingi dengan pembacaan apa yang dibaca oleh Nabi bahari. Yang man asbaha, barang siapa berpagi-pagi membaca ini, nah ada bacaannya di ratib atas nih tuh. Magun-magun bangun subuh juga tuh nah. Tapi kebiasaan bangun jam 8 ya kata kawai. Mantaba, barang siapa bertaubat, tabatu fi'il madi, barang siapa sudah melaksanakan rukun taubat, cirinya inya sudah mau menuntut ilmu agama yang fardu ain, ghafara, untung dunia akhirat. Nah, ghafaranya pun menggunakan fi'il madi, artinya pasti untung. Kalau pang mudah naik, kalau kopina untung kadada, kalau kopina untung tuh ghafara pasti untung. Untungnya dunia akhirat. Waman lam yatub, barang siapa bakaina bataubat, bakaina menuntut ilmu, khasira, atau boleh juga dibaca khasara, rugi. Arti rugi ini di dunia rugi, di akhirat rugi. Kita di akhir zaman ini berusaha untuk gawian kita ini ada dalam sehari semalam
menyenangkan hati Rasulullah. Karena syafaat Rasulullah itu yang kita harap kena di akhirat. Mengharap amal jauh benar kita sudah. Mengharap ilmu jauh juga. Nah maka satu-satunya yang paling mahimungi Rasulullah lah adalah gawian menuntut ilmu sebagai tanda bahwa kita tadi bujur bertaubat. Jadi mun belum mau bertaubat, belum mau menyempatkan waktu menuntut ilmu, khasara, rugi. Nah, titik di situ. Lalu ujar sidin wala taqata ya'saka, jangan engkau memutus asakan diri engkau sendiri. Jangan engkau berputus asa. Bukti berputus asa wa taqulu, engkau berkata kam atubu wa angqaddu, berapa kali aku sudah bertaubat tetapi aku mengulang pulang lawan kemaksiatan. Lalu baik sekali aja sudah kadusa bertobat, magun-magun tagawijo maksiat, lalu kada mau bertobat. Nah ini orang putus asa, salah nang ini. Kalau jalur pikirnya nang ini salah ganal. Malam hendak guring, malam ini aku bisa bermaksiat, kainagin bertobat isuk aja. Maka ini salah ganal. Harusnya kita hendak guring itu yang bertobat. Sebab cagar guring, kada tahu lo kubina kada bangun-bangun lagi. Mun kada bangun mati dalam keadaan kada bertobat. Maka tadi kamariannya menggawi maksiat. Belum ditaubati, mahadang isuk bertaubatnya, sedangkan malam ini kita guring kada tahu umur. Musialah kada bangun. Nah, jadi bertaubat nih kada usah mahadang bakaina, apalagi gara-gara memandang seorang menggawi maksiat bertaubat pulang, menggawi maksiat bertaubat pulang, lalu timbul putus asa. Kada usah aja aku jah, sebab bila aku bertaubat cagar tagawi pulang. Ini ucapan orang yang bungul. Ada apa-apa, biar dalam kitab, kalau kada salah kitab Penarang Bagi Hati rasanya, biar seandainya kita dalam sehari semalam 70 kali mengerjakan maksiat, 70 kali juga kita bertaubat. Kada usah putus asa. Jangan, nah ini harapannya kita, jangan maksiat ini maksiat terakhir bagiku. Sehingga aku taubati taubat yang terakhir bagiku, yang membawa aku dalam ampunan Tuhan. Nah cuma bertaubatnya itu tadi laksanakan rukunnya, kan ada rukunnya itu. Ya kalau intisari taubat ada penyesalan, menyesal, berniat kada mau ulangi, ampih menggawi. Nah 3 aja dulu. Kalau kita urusannya ke Tuhan, ternyata menggawi pulang ini lain perkara. Yang jelas lo yang sudah ditaubatin ini orang hapus sudah. Karena menggawi pulang, lakukan pulang yang 3 tadi, sesali pulang, berniat pulang kada mau ulangi, berampih, dihapus orang, diganti orang lawan kebaikan. Yang ini nih perkara isuk menggawi pulang itu lain perkara. Nah orang nang kaya ini, orang yang maksiat itu memang jadi pamakannya, jadilah taubat pamakannya juga. Caka ibarat katuju mangunyah maksiat nih, kunyah juga taubat. Nah jangan merasa seorang kunyahan maksiat lalu indah bertaubat, jangan. Nah pada dalilnya orang yang kaya ini dikatujui Tuhan, yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbut tawwabin. Inna kadang-kadang inna huruf taukid jar Allah Ta'ala, aku katuju benar lawan orang yang katuju bertaubat. Katuju bertaubat itu pemahamannya katuju bermaksiat juga. Tawab itu banyak bertaubat, sugat mubalagah banyak bertaubat, berarti pemahamannya banyak bermaksiat. Nah maka biasanya orang yang banyak bermaksiat tapi dicampurnya dengan banyak bertaubat, biasanya matinya dalam keadaan bertaubat. Nah jadi jasidin kam atubu wa angqaddu, berapa kali sudah aku bertaubat, sekalinya aku bermaksiat pulang. Nah itu ucapan orang yang bungul jasidin. Fal maridu, contohnya ini Basidin beranalogi. Nah fal maridu, coba lihat jasidin orang yang garing tuh, nah nyawa tuh garing misalnya, yarjul hayata, selalu mengharap kesembuhan agar tetap hidup.
Orang garing memang kayak itu. Tetap ia mengharap sembuh supaya tetap menjalani hidup dengan sehat. Madamat fihir ruh, selama inya masih ada ruh di badannya. Dan selama masih ada duit di kantongnya, berobatnya ya kalau. Nah, itu orang garing tuh. Orang nih garing mendengar ada kabar di sana jadi aja bisa mau bati aja, datanginya tuh. Kemana-mana sudah. Ada ampi-ampi juga, ada yang bawa kabar di situ aja ada yang ahli datanginya, di situ ada yang ahli datanginya, ganal banar harapnya ya kalau padahal yang diobatinya nih jasad yang cagar hancur dimakan holat dalam tanah, kada bosan haba obat, kenapa kita bosan bataubat? Wa idza tabal abdu, apabila sudah bertaubat seorang hamba, farihat bihi daruhu minal jannah, maka himung benar gembira bihi dengan orang yang sudah bertaubat tadi, daruhu minal jannah, kediamannya di surga. Nah kayak ulun misalnya bertaubat, maka kediaman ulun di surga itu menari-nari kehimungan. Ujar yang kediaman ulun di surga, cagar ada yang menepati ulun cagarnya. Ujarnya nya hendak benar ditempati bebuhan yang kediaman di surga ini. Mengawai-ngawai benar lawan orang yang bertaubat. Caka ibarat ini ke rumah ya kalau ke kediaman. Setiap rumah ada yang mengisi. Apa isinya? Bidadari. Jadi bidadari berucap di sini pemahamannya ujar bidadari, ubat-ubat kesudah si antung itu aja. Umay, mudahan aku jadi lakinya aja bidadari. Jadi bininya tak paling lo. Nah, kehimungan bidadari ini melihat si anu bertaubat. Nah itu tuh. Wa tafarrahas sama'u, dan menjadi gembira juga oleh langit yang 7 lapis. Wal ardu, dan bumi yang 7 lapis. Umpat juga gembira. Menggembirakan kediaman kita di surga, menggembirakan 7 lapis langit, menggembirakan 7 lapis bumi, war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga taubat kita ini menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi gembira benar bila melihat kita bertaubat? Karena memang itu salah satu misi Nabi. Salah satu misi Nabi ini hendak sidin harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Harisun itu hendak benar kita umat Nabi ini berataan masuk surga. Itu kehendak Nabi yang paling dikehendaki benar oleh Nabi. Kadada yang menghimungi Nabi kecuali seluruh umatnya masuk surga. Nah sedangkan orang ini berisi tiket masuk surga, yaitu taubat pada himung Nabi. Fal haqqu subhanahu, sedangkan Allah pun kayak apa? Keadaan Allah yang sebujurnya tuh melihat kita bertaubat kayak apa? Sikap atau respon Allah yang sebujurnya. Lam yarda an takuna muhibban bal yarda an takuna mahbuban. Nah, Allah kada ridha kada senang. Ini yang sebujurnya lah jasidin. Allah tuh kada senang bila engkau hanya menjadi seorang pencinta. Tetapi Allah sangat katuju jika engkau menjadi seorang yang dicinta. Nah, jadi Allah tuh hendak mencintai kita. Menyuruh sidin masuk ke istana sidin. Ibarat peribahasanya adalah masukkan tapi kita ini mandi belum, baju igat, kain aja dulu, mandi aja dulu, ganti baju hanyar. Maksudnya, nah pakaian, arti pakaian itu gawian, berganti. Dahulu riba, ampih riba. Dahulu membuka aurat, ampih membuka aurat. Dahulu katuju memandir orang, ampih katuju memandir orang. Yang kada bagus. Itu berganti pakaian maksudnya. Nah jadi sebenarnya fal haqqu subhanahu, sebenarnya Allah tuh kada senang kalau kita hanya menjadi seorang pencinta. Tetapi Allah itu senang benar kalau kita menjadi seorang yang dicintai. Nah,
Siapa yang mencintai kita? Surga cinta, langit cinta, bumi cinta, nabi cinta. Mun nabi cinta, malaikat pun cinta juga. Amun sudah malaikat cinta, maka manusia pun kebanyakannya cinta juga. Binatang gin cinta pian. Wa ainal mahbubu minal muhib. Mana harga nilainya yang lebih tinggi antara yang dicintai dan yang mencintai? Pikirkan aja seorang jisidin ya kalau. Nah, nilai yang dicintai dengan yang mencinta, hakun dicintai. Kita mencintai musyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Ganang mengganang lawan Allah nih, putri Indonesia. Orang ada tahu-tahu adalah sakit hati. Di rumah kita, kamar kita nih hibak gambar putri Indonesia yang kita kehendaki nih, gambarnya di mana-mana, di bantal aja begambar ninto, tilam begambar ninto, sikat gigi aja bacap-cap putri Indonesia juga seluruhnya. Tapi putri Indonesia kada tahu-tahu. Sakali betamu, ada tahu aku najinya. Hah, kadalah sakit hati. Itulah risiko orang yang mencintai. Jadilah dicintai. Kayak apa caranya supaya dicintai aja? Bertaubat. Bertaubat tuh kayak apa garang aja? Menuntut ilmu. Nyaman tahu. Ini bujur, ini salah. Uffa fil madilah. Artinya, alangkah kurang ajar benar li abdin bagi seorang hamba ya'lamu ihsanal muhsin yang sudah mengetahui kebaikan Allah yang selalu berbuat baik. Muhsin ini isim fa'il diambil dari fi'il mudhari. Apabila fi'il mudhari tufidud dawam, berarti isim fa'il pun tufidud dawam. Allah selalu berbuat baik dan kita tuh tahu bahwa Allah ini selalu berbuat baik lawan kita. Diadakan, sudah dihidupakan, ditulungi berhinak, dikawa akan duduk, dikawa akan berdiri, kawa berjalan. Sakalinya paya jasari'u ala ma'siyatih, sakalinya merusak, mencacati dengan cara bermaksiat. Nah, payastariu itu asal mana melukai. Orang baik benar, sakalinya khianat. Payastariu ala ma'siyatih, sakalinya mencederai dengan berbuat maksiat. Maksudnya kadang mau bertaubat. Jika kita bisi kawannya bagus benar lawan kita. Sakalinya kita menipuinya, kayak itu juga kita lawan Tuhan tuh. Tuhan ini baik benar hari-hari lawan kita. Sakalinya bermaksiat. Walakin akan tetapi ma'arafa ihsanahu, tidaklah tahu seseorang akan kebaikan Allah. Tidaklah tahu akan kebaikan Allah man orang. Man itu fa'ilnya lah. Ma'arafa ihsanahu man athara isyanahu, tidak mengenal akan kebaikan Allah oleh orang yang selalu mengutamakan bermaksiat kepada Allah. Jadi kawa dipadahakan orang yang bermaksiat ini kada pinandu lawan Tuhan, dihukumi kada pinandu lawan Tuhan. Padahal sebenarnya pinandu aja sudah, cuma kawaniannya nintu nah dianggap kaya kada pinandu lawan Tuhan. Nang kaya polisi, 2 buah mobil polisi, mobil truk tuh nah bandakan. Sakalnya kita berjudi wani di hadapan polisi, Kapolri ada, Kapolres ada, di hadapannya kita wani berjudi. Sama kita menganggap itu lain polisi. Ada pinandu aku lain polisi sakulah aja. Nah kayak itu modelnya tuh. Wa ma'arafa qadrahu man lam yuraqibhu, dan tidaklah kenal akan keagungan Allah oleh orang lam yuraqibhu, yang kada berhati-hati lawan Allah. Yuraqibhu itu kada berhati-hati. Amun kita tahu orang itu harat, hibat, agung, berhati-hati kita.
Ternyata kita kada hati, berarti kita kada pindah duluan kamuliaan orang. Wa ma rabiha, dan tidaklah untung man istaghala, orang yang sibuk bi ghairihi, dengan selain Allah. Sibuknya tadi bukan urusan yang menjurus ke Tuhan, maka itu kada mau untung. Makanya kita nih bila nyoba usaha, niatnya nih tuh lillahi ta'ala, biar di pasar cagar untung tuh. Maksud untung di sini untung dunia akhirat. Di akhirat dulu yang nyata untungnya. Kenapa jadi akhirat untungnya ada pahalanya? Gawian hari-hari di pasar aja duduk cuma lillahi ta'ala orang. Nah maka kita belajar, nah pegarang maksud lillahi ta'ala nih tuh. Amun kada belajar bujur-bujur menghayati sifat 20 secara adat, kada paham maksud lillahi ta'ala. Secara adat mun hendak Tuhan memahamakan bisa aja juga, cuma Allah ada hakon. Belajar dulu ya Tuhan hanya paham lillahi ta'ala. Jadi biar kita di pasar berjualan tapi lillahi ta'ala. Fa'alima, maka itu boleh dibaca fa'alima, boleh dibaca fa'ulima, majhul bolehlah. Fa'alima, maka sudah tahu seseorang tadi. Huwa tadi kembali kepada seseorang tadi. Annan nafsa tad'uhu, bahwasanya nafsu itu selalu mengajak orang tadi ilal halakati, kepada kebinasaan. Jadi kita ini sudah tahu tabiat nafsu. Nafsu itu mengajak kita kepada kebinasaan. Padahal sudah tahu kita. Fatabi'aha, sekalinya dia mengikuti ajakan nafsu. Ajakan nafsu itu, ini nafsu terbagi dua panglah. Kalau dari pinggang ke atas disebut hawa kalbu. Kalau dari pinggang ke bawah disebut hawa syahwat. Itu beda perinciannya. Contohnya di sini nafsu yang hawa kalbu nih. Kalau hawa syahwat nih tuh imbah banyak puasa, banyak berdiam di rumah, bawa bebini, nya ampih aja, terkendali aja kalau hawa syahwat ini. Makanan yang halal, pergaulannya bagus saja akhirnya kalau hawa syahwat ini. Tapi kalau hawa kalbun ini lain sedikit, harus belajar sifat 20. Makin banyak beribadah, makin berdiam di rumah, makin makanannya halal saja, makin pergaulannya orang-orang salih, tapi kada belajar sifat 20, hawa kalbunya makin kuat. Padahal kawanannya beban habaib orang-orang saleh, tapi nya kada bujur-bujur memahami menghayati sifat 20, hawa kalbunya makin kuat. Padahal aku 1000 kali aja baca istighfar aja makin beganal hawa kalbunya. Maka nafsu yang menjurus ke hawa kalbun itu sudah kita tahu, tad'uhu ilal halakah, mengajak kepada kebinasaan. Fatabi'aha, tapi kita mengumpati ajakannya. Contoh nafsu yang hendak membawa kepada kebinasaan, yang termasuk bagian dari hawa kalbu, hendak mulia. Mun hendak nyaman terus, pancak sudah dia mendengar ya kalau hendak nyaman terus, itu sifat hawa kalbun ini. Hendak nyaman terus, hendak mulia. Hendak mulia itu hawa kalbu. Maka hendak mulia ini bisa ada terkandung di hati orang yang hari-hari membaca istighfar 1000 kali. Hendak mulia ini bisa terkandung di hati orang yang bergaul dengan orang-orang saleh. Hendak mulia. Nah, diturutinya gawinya ibadah dalam rangka menuju kehendaknya tadi. Padahal dorongannya nafsu nih tuh. Kawanannya kada mau mengkada orang saleh habib, ada hakunnya lain pada itu. Harus orang-orang alim kawanannya. Bangsa bongong ada hakunnya mengamani. Nah, apa tujuannya? Supaya ianya mulia juga. Nah,
fatabi'ahu, makanya mengumpati, fatabi'aha, makanya mengumpati ajakan nafsu tadi. Nah jadilah cucuk ya kalau sifat 20 itu diletakkan oleh para ulama fardu ain kedudukannya, supaya kita beramal amal bujur, lain dorongan hawa nafsu. Wa alima, dan dia juga sudah tahu, anal qalba, bahwasanya hati atau akal. Qalba itu bisa diartikan akal. Yad'uhu ila rusdi, mengajaknya kepada petunjuk. Jadi akal ini katuju menuntut ilmu sebenarnya. Akal ini katuju menuntut ilmu, tetapi fa'asahu, inya memaksiatinya, menolaknya, kada menurutinya. Nah, padahal tahu aja sudah yang naran katuju menuntut ilmu itu itulah ajakan akal. Tapi fa'asahu, inya kada menurutinya. Wa alima qadral ma'asi, dan inya pun tahu sudah hinanya maksiat. Inya sudah tahu, inya nih ya kita sudah tahu qadral ma'asi, hinanya kemaksiatan. Tetapi walaupun sudah tahu, fawajahahu bil ma'siyat, fawajaha fil madi, dia berhadap kepada Allah bil ma'siyat, yang dibawanya kemaksiatan. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kita ini sebenarnya hakikatnya berhadap lawan Tuhan terus. Fawajahahu, orang ini berhadap lawan Tuhan tapi yang dibawa kemaksiatan. Padahal kita sudah tahu hinanya maksiat. Kenapa kita bawa hinanya maksiat ke hadapan Tuhan? Walau alima, seandainya orang tadi sudah tahu, ittisafahu bi'azamatihi, seandainya seseorang bujur-bujur sudah tahu akan ittisafahu, sifat Allah, bi'azamatihi, yang agung, yang tinggi, yang maha besar, la nisyaya ma tidak qabalahu biwujudi ma'siyatih. Seandainya tuh kita sebenarnya bujur-bujur tahu akan keagungan Tuhan, kebesaran Allah, niscaya tidak mungkin kita berhadap kepada Allah biwujudi ma'siyatihi, dengan membawa kemaksiatan. Berarti orang yang bermaksiat itu sebenarnya memang kada bujur-bujur pinandu. Wa alima qurba maulahu, dan orang tadi pun sudah tahu akan dekat Tuhannya. Wa annahu yarahu, dan Tuhannya melihat akan inya. Maka seharusnya pasara'a lima anhu nahahu, dia bersegera meninggalkan apa yang dicegah oleh Tuhannya. Wa alima, dan orang tadi pun sudah tahu atharat dambi, bahaya dosa. Asal makna athar itu bekas, maksudnya bahaya dosa. Al murad tabi, yang besusun. Jadi bahaya dosa ini besusun. Nah, apa besusunnya? Di dunia ada, di akhirat ada. Bersambungnya kita, berlapis-lapis. Al murattabi alaihi, yang besusun, alaihi, menimpa inya kaina, dunia wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Ghaiban wa syahadatan, baik bahaya dosa itu dirasakannya secara nyata maupun secara kada nyata. Yang nyata itu misal apa yang kita kehendaki kada kabul, itu mungkin karena dosa. Apa yang kita rencanakan kada terlaksana, mungkin karena dosa. Itu disebut syahadatan, kerasaan, kelihatan. Bisa juga yang ghaiban. Yang ghaiban ini kada kelihatan,
cuma ada. Misal dahulu kita cangkal berjamaah, karena kita kadang mau bertaubat masih maharagu dosa, nah akhirnya ampih berjamaah. Masih di haragu dosa, akhirnya sembahyangnya 5 waktu jadi 3 waktu aja lagi. Masih kadang mau bertaubat bisa jadi 1 waktu aja lagi. Nah itu maksudnya bahaya dosa yang kada kerasaan. Pamastahya min rabbihi, alangkah malunya seseorang dari Tuhannya. Walau alima, seandainya dia sudah tahu, annahu fi qabdatihi, bahwasanya dia di dalam genggaman Allah, di dalam pengaturan Allah, di dalam atas kehendak dan kudrat Allah. Pada hajar Allah Ta'ala, bumi ko badiam di bumi ko di bawah kanaungan langit ko. Mun ko katik sedikit kin, suruh Allah malaikat mengatik nih, selesai sudah. Seandainya tahu bahwasanya kita ini dalam genggamannya, lama qabalahu bi mukhalafatihi. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Tadi panjang, cukup di sini kan kita sebutin. Walau alima annahu fi qabdatih lama qabalahu bi mukhalafatih. Niscaya tidak akan kita berhadap lawan Tuhan sambil menentang lawan sidin. Kita ini dalam kekuasaan sidin. Mun kita paham bahwa kita dalam kekuasaan sidin, kadang kita menentang. Baisi bos seorang pamakan bos yang menggaji, kedua nih kita menentang. Nah, sedikit lagi lah. Dararul ma'siyati ay khasaratul ma'siyat, kerugian maksiat atau bahaya maksiat. Wa alam, ketahuilah olehmu, annal ma'siyata, sesungguhnya kemaksiatan itu tatadammanu, asal makna mengandung, maksudnya menjadikan sebab naqdul ahdi, putusnya kesetiaan seorang hamba lawan Tuhan. Nah itu pemahamannya, naqdul ahdi itu putusnya kesetiaan seorang hamba lawan Tuhan. Jadi maksiat ini menjadikan sebab putus kesetiaan kita lawan Tuhan. Wa tahlila aqdil wuddi, dan terlepasnya ikatan kasih sayang Tuhan. Maksiat ini maksiat yang kita kadang mau bertaubat, nyata sudah kita tahu yang narang gawian ini dilarang Tuhan, tetap kita memilih nintoh, maka sama artinya kita melepaskan ikatan kasih sayang Tuhan lawan kita. Wal isara bi ghairihi alal maula, rasanya ada bi ghairihi di situ pemahamannya, dan dia mengutamakan dengan yang lain alal maula, menghinakan Tuhan. Jadi orang bermaksiat itu mengutamakan yang lain, Tuhan dihinakannya. Dan maksiat itu pun juga mengandung wa ta'ata, sebuah ketaatan, tetapi lil hawa, dorongannya hawa nafsu. Jadi orang yang selalu bermaksiat, maksiat kan ada zahir, ada maksiat yang di hati, bisa aja berbuat taat, tapi dorongannya hawa nafsu. Dan maksiat itu pun juga menjadikan sebab khila'a jilbabil haya, terpaculnya, terlepasnya tutupan malu. Jilbab putih jangan ya kalau. Jadi jilbab nih itu tutupan kemaluan,
dibawanya bermaksiat, terlepaslah jilbab nintuh. Wal mubarazata lillahi bima la yarda, dan maksiat itu pun menjadikan seseorang mubarazah lillah, bergaul dengan Tuhan, tetapi bima la yarda, dengan pekerjaan yang tidak disenangi Tuhan. Ma'ama fi dzalika minal asari zahirati, beserta ma fi dzalika, bayannya ma'an itu minal asari zahirati min zuhuril qudwarati fil a'dha'i wal jumudi fil aini wal qasli fil khidmati wa tarkil hibdi lil hurmati wa zuhuri kasbi syahawati wa dhahabi bahjati ta'ati. Nah, itu bayannya ma tuh. Nah, wallahu alam. Istighfar kita baca ratib dulu. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahib ar-ratib Syekh Ali ibn Abdullah Baras, thumma ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas usulihim wa furu'ihim anna Allah tagashahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله.
بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله
بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وبروحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصحيح الراتب خذ بالأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستعوذك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذبك من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين بالخصوص اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.